Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk absen terlebih dahulu. Nah, sekarang walaupun kita belajar jarak jauh, tetapi jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kemarin kita sudah belajar tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Apa sih itu jujur? Jujur adalah segala sesuatu baik perkataan atau perbuatan yang mana itu benar-benar yang sebenarnya. Kalau yang tidak sebenarnya itu berarti tidak jujur atau bohong. Kemudian amanah. Amanah itu secara bahasa artinya percaya atau dapat dipercaya. Nah, amanah juga yaitu pesan yang dititipkan yang harus kita sampaikan kepada yang berhak. Kalau kita tidak bisa menyampaikan pesan itu kepada yang berhak, berarti kita dikatakan sebagai orang yang tidak menjaga amanah. Nah, dan istiqomah yaitu kuku atau konsisten. Seperti anak-anak yang sudah menonton video ini, terima kasih sudah istiqomah untuk belajar daring seperti itu. Nah, sekarang kita belajar tentang semua bersih, hidup jadi aman. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita masuk pada bab 3. Kemarin bab 2 jujur, amanah, dan istiqomah, dan sekarang masuk kepada bab 3. Semua bersih, hidup jadi nyaman. Poin pertama yaitu toharo. Apa itu toharo? Mungkin dari anak-anak juga pernah mendengar kata toharo, baik itu dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, tahukah kalian apa itu toharo? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan toharo? Nah, toharo artinya bersuci dari najis dan hadas. Nah, najis dan hadas. Apa sih itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi najis itu adalah kotoran yang membuat kita terhalang dalam melaksanakan ibadah. Kalau badan kita dalam keadaan kotor, otomatis kita tidak sah ibadahnya karena kita dalam keadaan kotor atau najis seperti itu. Nah, itu najis. Nah, hadas, apa sih hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Nah, kalau najis itu kotoran, kalau hadas itu keadaan seseorang. Kalau najis itu kotoran, misalkan kotoran ayam, kotoran sapi, dan lain sebagainya, itu dikatakan najis. Tetapi kalau hadas itu adalah keadaan tidak suci. Misalkan perempuan sedang haid, berarti ia dikatakan sebagai orang yang sedang hadas besar. Gitu. Nah, kalau najis itu lebih ke kotorannya. Nah, apa saja yang harus dibersihkan? Semuanya itu harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Nah, jadi baju harus bersih, tempat harus bersih, kemudian segala sesuatu itu yang kita pakai itu harus bersih. Nah, lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau kita mau sholat, agar sholat kita dapat diterima, kita harus bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya. Kalau badan kita ada najis atau ada kotoran, maka sholat kita tidak sah atau tidak dapat diterima. Jadi kalau kita mau sholat, kita harus perhatikan dulu
tempat ini suci atau tidak, atau baju yang kita pakai suci atau tidak. Kalau tidak suci berarti sholat kita tidak sah. Nah, lokasi ibadah ini harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran. Pasti akan menjadi lebih sempurna dan lebih bermakna. Nah, toharo ini meliputi dua hal, yaitu yang pertama toharo dari najis dan toharo dari hadas. Toharo itu bersih, toharo itu bersih berarti bersih dari najis dan bersih dari hadas. Nah, toharo dari najis maksudnya ialah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis, yaitu najis mukhaffafa, najis mutawasito, dan najis mughalladho. Nah, apa sih najis mukhaffafa itu? Nah, najis mukhaffafa adalah najis ringan. Jadi najis yang paling dasar. Najis mukhaffafa, najis mutawasito, dan najis mughalladho. Nah, jadi najis mukhaffafa adalah najis yang ringan seperti air seni bayi. Air seni bayi itu adalah air kencing bayi. Nah, di sini terkhusus yaitu bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Nah, jadi najis mukhaffafa adalah najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, jadi untuk najis yang ringan ini terkhusus pada bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali minum air susu ibu. Nah, apabila si bayi ini belum makan, kemudian hanya minum air susu ibu, kemudian bayi ini kencing, maka cara menyucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi najis mukhaffafa itu najis ringan. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali hanya minum air susu ibu. Dan cara menyucikannya itu sangat mudah, yaitu dengan memercikan air ke tempat yang najis, maka itu sudah suci. Nah, kemudian najis mutawasito. Apa sih najis mutawasito? Najis mutawasito adalah najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air kencing orang dewasa, atau yaitu kecuali dari bayi laki-laki itu. Nah, kemudian bangkai binatang dan lain sebagainya. Nah, najis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Jadi untuk najis yang mutawasito ini terbagi lagi menjadi 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nah, apa sih najis hukmiyah? Najis hukmiyah yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau tidak ada bentuknya. Jadi untuk najis yang mutawasito, yang najis hukmiyah ini adalah najis yang benar-benar ada najis tetapi tidak ada rupanya atau tidak ada wujudnya. Nah, ada najisnya tapi tidak ada wujudnya. Seperti apa? Seperti air kencing ketika kita melihat air kencing yang warnanya itu sama seperti air. Jadi kita yang menurut kita itu air, tetapi itu adalah air kencing yang sudah kering, air kencing yang sudah kering yang tidak ada bentuknya. Walaupun itu tidak ada bentuknya karena sudah kering, tetapi itu tetap najis, dan najis itu dikatakan najis hukmiyah. Hukumnya itu tetap najis. Nah, kemudian cara menyucikannya itu adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Misalkan di situ terdapat
kencingnya kucing yang sudah kering. Kita tidak tahu ini walaupun tidak terlihat tapi itu najis. Lantainya itu walaupun tidak ada bentuk air kencingnya karena sudah kering, tetapi lantai tersebut masih tetap dihukumi najis dan masuk kepada najis hukmiyah. Ada najisnya tetapi tidak terlihat atau tidak ada wujudnya, seperti itu. Dan cara menyucikannya itu hanya dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Kemudian yang kedua itu najis mutawasito, yaitu najis ainiyah. Nah, yang kedua itu dari najis mutawasito adalah najis ainiyah. Kalau tadi hukmiyah, sekarang najis ainiyah. Apa sih najis ainiyah? Jadi najis ainiyah itu adalah najis yang dapat dilihat, ada wujudnya, ada baunya, dan ada rasanya. Kalau tadi misalkan najis hukmiyah itu kita tidak dapat melihat wujudnya, tetapi untuk airnya ini kita bisa dapat melihat wujudnya, seperti kotoran kucing, kotoran ayam, seperti itu, karena bisa dilihat bentuknya, bisa dicium baunya, seperti itu. Nah, cara untuk menghilangkan najis hukmiyah ini, najis ainiyah ini, yaitu dengan menghilangkan dulu bentuknya. Misalkan kalau ada kotoran kucing di lantai, kalau kita mau membersihkan, kita harus mengangkat dulu kotorannya, buang dulu sampai tidak ada bentuknya, kemudian baru kita bersihkan dengan air yang suci, sehingga tempat itu dikatakan sebagai tempat yang suci yang bisa digunakan untuk beribadah. Nah, sekarang kita masuk pada najis yang ketiga, yaitu najis mughalladho. Kalau najis yang pertama itu najis mukhaffafah, paling ringan. Kalau najis pertengahan itu najis mutawasito. Kemudian najis yang paling atas atau yang paling berat yaitu najis mughalladho. Apa sih najis mughalladho itu? Najis mughalladho adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Nah, jadi untuk hewan anjing dan babi itu dikatakan atau dikelompokkan menjadi najis yang mughalladho atau najis yang berat. Nah, cara mensucikan najis mughalladho ini melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya itu menggunakan air yang dicampur dengan tanah yang suci atau debu yang suci. Nah, jadi untuk najis mughalladho ini, najis berat itu yaitu najis anjing dan babi. Misalkan kotoran anjing dan kotoran babi, misalkan dijilat oleh lantainya itu dijilat oleh anjing, maka itu dihukumi sebagai najis mughalladho. Dan cara membersihkannya itu membasuh sebanyak 7 kali, dan 1 kalinya itu dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Kalau sudah dibasuh selama 7 kali dan di antara 7 kali itu memakai air yang dicampur dengan tanah atau debu yang suci, maka itu sudah dikatakan suci. Dan kalau suci sudah bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah. Nah, kalian sudah mengetahui cara bersuci najis. Selanjutnya bagaimana cara bersuci dari hadas? Kalau tadi itu bersuci dari najis. Nah, sekarang kita masuk pada bersuci dari hadas. Nah, kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal ini. Di antaranya yaitu keluar sesuatu dari kubul, yaitu kemaluan dan dubur. Nah, kalau kubul itu depan, kalau dubur itu bagian belakang. Itu. Nah, yang kedua yaitu hilangnya akal, contohnya ketiduran. Kemudian yang ketiga, bersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Misalkan kalian sama teman kalian bersentuhan kulit dengan kulit, yang mana kalian itu tidak muhrim, tidak mahram, atau tidak ada
tidak bersaudara seperti itu, maka itu bisa menyebabkan hadas kecil. Nah, yang keempat yaitu menyentuh kubul atau menyentuh kemaluan dan menyentuh dubur dengan telapak tangan. Nah, kalau kita menyentuh kemaluan atau menyentuh dubur itu dengan telapak tangan, apa sih telapak tangan? Telapak tangan seperti ini. Kalau yang tidak kelihatan itu berarti dinamakan telapak tangan. Bagian dalam tangan itu. Jadi kalau kita menyentuh kemaluan kita dengan bagian dalam tangan, berarti itu bisa menyebabkan kita termasuk pada hadas kecil seperti itu. Nah, cara mensucikan hadas ini, hadas kecil dengan berwudu. Apabila kita ada air, apabila kita tidak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum. Nah, cara mensucikan hadas seperti itu. Kalau tadi itu mensucikan najis, yang sekarang mensucikan hadas. Nah, mensucikan hadas kecil itu yaitu hanya dengan wudu atau tayamum. Nah, bagaimana dengan hadas besar? Kalau tadi hadas kecil, sekarang masuk pada hadas besar. Nah, kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara ini, yaitu yang pertama, berhubungan suami istri atau setubuh. Nah, kemudian keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam yaitu meninggal dunia. Nah, kalau berhubungan suami istri ini termasuk pada hadas besar, atau keluar mani juga hadas besar, haid hadas besar, melahirkan juga termasuk pada hadas besar, nifas juga hadas besar, dan meninggal dunia itu juga hadas besar. Nah, bagaimana cara kita mensucikan hadas besar? Nah, cara mensucikan hadas besar adalah dengan mandi wajib. Misalkan anak-anak di sini yang laki-laki misalkan sudah sudah dewasa, misalkan sudah balik, dalam bahasa Islam itu balik. Nah, berarti dia sudah ihtilam atau mimpi keluar sperma atau keluar mani, maka itu wajib untuk mandi besar, karena ini termasuk pada hadas besar. Kalau hadas besar itu cara menghilangkannya itu dengan mandi besar, mandi wajib. Kalau hadas kecil itu hanya cukup dengan berwudu. Kalau hadas besar tidak cukup dengan wudu, harus dengan mandi wajib. Nah, mandi wajib itu yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi semua anggota badan itu harus terkena air, harus terbasuh seperti itu. Nah, sekarang poin B yaitu bagaimana cara kita toharoh. Nah, tata cara toharoh dari najis tadi sudah dijelaskan di bagian awal. Nah, sedangkan tata cara toharoh dari hadas besar, dari hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, meliputi mandi wajib, wudu, dan tayamum. Nah, kalau tadi tata cara toharoh yang najis itu sudah dijelaskan. Kalau sekarang toharoh atau bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil itu dengan wudu atau tayamum, kalau hadas besar itu dengan mandi wajib. Nah, adapun sarana yang dapat digunakan untuk toharoh yakni air, debu, dan batu. Jadi kalau kita mau wudu itu membersihkan hadas kecil itu harus pakai air. Kalau kita mau tayamum itu harus pakai debu yang suci. Atau kalau kita mau istinja itu menggunakan batu. Nah, pada umumnya orang bersuci menggunakan air. Misalkan kita kalau mau wudu itu kita pakai air, atau mau mandi besar itu pakai air. Nah, adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Jadi itu air yang suci sekaligus bisa mensucikan. Nah, apa sih air yang suci bisa mensucikan? Misalkan kalau air yang suci tidak bisa mensucikan itu seperti air kopi.
Air kopi itu suci karena kita bisa meminumnya. Tetapi air kopi itu tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Gitu. Jadi air kopi ini dikatakan air suci tetapi tidak mensucikan. Nah, air yang suci mensucikan yaitu air yang suci yang kita bisa digunakan untuk berwudu, mandi besar seperti itu. Jadi air suci yang dapat mensucikan. Nah, air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam. Jadi air yang suci mensucikan itu bersumber dari alam, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju dan lain sebagainya. Jadi air yang suci mensucikan itu seperti air sumur, itu bisa digunakan untuk mandi besar, digunakan untuk yaitu mandi besar, mungkin karena dia menstruasi, itu bisa digunakan karena airnya itu suci mensucikan seperti itu. Nah, kemudian yang sekarang kita masuk pada bagaimana toharoh, bagaimana cara kita bersuci dari hadas. Hadas yaitu yang pertama mandi wajib atau mandi besar. Nah, apa sih mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering juga disebut mandi jinabah atau mandi junub. Nah, cara mandi wajib ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu niat. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan maka bacaannya sebagai berikut. Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Jadi kalau untuk laki-laki yang mau mandi besar atau yang perempuan yang selesai haid kemudian mau mandi besar, maka bacaannya itu nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala, yaitu saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua itu menghilangkan najis apabila di badannya itu seperti bekas tetesan darah. Nah, kalau kita mau mandi besar itu kita harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Misalkan kalau ada darah, kita bersihkan dulu darahnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membasuhi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi semua anggota badan itu harus terbasuh, harus terkena air seperti itu. Nah, pada saat mandi wajib kita juga diusahakan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Berwudu terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau mandi wajib itu wudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, kemudian menggosok-gosok tubuh dan lain sebagainya seperti itu. Kalau tadi mandi wajib, sekarang wudu untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau untuk wudu ini hanya bisa menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi wajib hadas besar, kalau wudu hanya hadas kecil. Jadi kalau kalian yang kalau kalian yang baru habis haid itu tidak bisa hanya wudu saja, tidak sah, harus mandi wajib karena haid itu termasuk daripada hadas besar, harus menghilangkan juga dengan cara yang hadas besar seperti mandi wajib. Tapi kalau hadas kecil itu harus menghilangkan juga dengan cara hadas kecil seperti wudu. Nah, apa sih wudu? Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu niat dalam hati. Jika dilafalkan maka bacaan sebagai berikut, seperti nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian disunahkan mencuci kedua tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, disunahkan membasuh telinga, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian yang terakhir itu tertib atau dilakukan secara berturut-turut. Jadi kalau kita mau wudu
Kalau kita wudhu itu harus berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut berarti tidak sah. Misalkan habis basuh muka kemudian basuh kaki dulu, terus basuh telinga, yang acak-acakan itu tidak sah karena harus berturut-turut, harus tertib seperti itu. Dan kalau sudah harus membaca doa setelah wudhu. Nah, melihat tadi wudhu, sekarang kita masuk pada tayamum. Apa sih itu tayamum? Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Jadi kalau kita mau wudhu kemudian tidak ada air, mau cari ke sana ke sini, sudah pergi ke sana ke sini, kita tidak bisa menemukan air, maka bisa diganti dengan tayamum. Nah, tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai ruso atau keringanan. Jadi Allah itu memberikan keringanan, walaupun tidak air, kita bisa menggantikan dengan tayamum. Untuk orang-orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan, untuk lebih mudah memahaminya. Nah, misalkan di sini mungkin contohnya itu seperti ada orang yang sakit. Ada orang yang sakit ini sehingga kalau dia kena air itu sakitnya itu makin parah, otomatis dia kan tidak bisa wudhu. Kalau dia wudhu terkena air, maka sakitnya itu makin parah. Kecuali bisa digunakan dengan tayamum, keringanan seperti itu. Karena dia sedang sakit, kemudian apabila dia menyentuh air, sakitnya itu makin bertambah, maka bisa diganti dengan tayamum. Jadi tayamum ini pengganti daripada wudhu. Nah, jadi tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu. Jadi tayamum ini hanya sarana yang digunakannya itu debu yang suci. Nah, jadi tayamum itu tidak bisa menggunakan air, tidak bisa menggunakan batu. Jadi hanya bisa menggunakan debu juga debu yang suci. Nah, debu ini yang digunakan sebagai pengganti air. Apabila kita berada dalam pesawat atau dalam kendaraan misalkan, nah debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat kendaraan. Seperti kita kalau mau ke luar negeri misalkan, sudah masuk waktu tidur, kita mau sholat, tetapi kita tidak bisa wudhu. Jadi kita hanya bisa tayamum dengan debu-debu yang ada di dinding pesawat seperti itu. Nah, cara ini boleh dilakukan apabila tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Jadi kita kalau mau tayamum itu syaratnya tidak ada air dan kita itu sudah berusaha mencari kemana-mana. Kalau tidak ada air, tidak temukan air, maka bisa diganti dengan tayamum. Yang kedua, berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit. Nah, seperti tadi yang Bapak sudah jelaskan, kalau kita sakit, kemudian kita kena air yang mana sakitnya itu kita makin parah, maka bisa diganti dengan tayamum. Kalau kita mau sholat, kalau kita wudhu karena kita lagi sakit, kemudian jika kita kena air wudhu kita makin tambah sakit, maka bisa diganti dengan tayamum menggunakan debu yang suci. Kemudian yang terakhir, telah masuk waktu sholat. Misalkan waktu zuhur sudah mencari air kemana-mana, ternyata airnya tidak ada, maka bisa diganti dengan tayamum. Dan tayamum ini hanya boleh dilakukan ketika sudah mau masuk waktu sholat. Jadi kalau mau masuk waktu sholat zuhur itu kita tidak bisa tayamum dari jam 8 pagi, itu tidak bisa karena terlalu jauh. Jadi hanya sah apabila telah masuk waktu sholat. Nah, seperti itu. Nah, bertayamum itu mudah. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Nah, niat tayamum ini kalau kita mau sholat yaitu nawaitu tayammuma istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu mengusap muka dengan debu yang suci yang tadi.
kemudian mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu, dan yang terakhir yaitu mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Jadi hanya dua, yaitu usap wajah dan tangan saja dari atas sampai siku kanan maupun kiri gitu. Jadi kalau untuk wudhu itu ada berbagai macam, misalkan mencuci muka, telinga, tangan, kaki dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk tayamum itu hanya dua, yaitu wajah dan tangan kiri kanan. Nah, sekarang kita masuk pada poin C, yaitu hikmah daripada toharoh atau hikmah daripada bersuci. Nah, betapa pentingnya bersuci atau toharoh dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun dari hadas. Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Keutamaan itu antara lain, yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran, dan kuman kotoran itu hanya bisa dibersihkan dengan toharoh, seperti itu, hanya bisa dibersihkan dengan air. Jadi dalam kondisi seperti ini juga wajib sangat penting bagi kita untuk misalkan cuci tangan, karena masalah seperti ini toharoh itu juga sangat penting karena bisa menghilangkan kuman dan kotoran termasuk virus seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Nah, jadi kita kalau sering-sering wudhu itu wajah kita akan terang ketika kita dibangkitkan dari kubur seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mau sholat itu kita harus bersuci dulu seperti itu. Nah, selanjutnya itu Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman. Jadi orang kalau bersih itu merupakan, kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Jadi kalau kita bersih berarti kita punya iman. Kalau kita jorok berarti harus dipertanyakan seperti itu. Dan ada juga ungkapan bijak yang mengatakan bahwa kebersihan itu pangkal kesehatan. Kebersihan pangkal kesehatan. Kalau kita bersih maka kita sehat, apalagi di situasi seperti ini, Covid seperti ini. Jadi kebersihan itu lebih diutamakan. Dan yang terakhir yaitu kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Kalau kita bersih itu hidup kita akan lebih nyaman. Mau sholat itu nyaman, mau berangkat sekolah kalau kita bersih itu kita juga nyaman, seperti itu dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dari materi tentang toharoh ini atau bersuci ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan tadi bisa dapat dipahami dan bisa dapat dipraktekkan di rumah, baik kalian maupun diri Bapak sendiri, karena di situasi seperti ini, Covid seperti ini, perlu adanya kebersihan, perlu ditingkat lagi kebersihan sehingga kita terhindar dari wabah virus atau penyakit seperti itu. Nah, setelah kalian menyimak video ini penjelasan dari Bapak, jangan lupa untuk mengisi soal di bawah ini yang sudah Bapak berikan. Dan cukup sekian, mungkin itu saja. Marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, harus memakai masker, harus mencuci tangan, rajin mencuci tangan, kemudian harus menjaga jarak.
Nah, di sini tadi sudah Bapak jelaskan bahwa toharo itu penting, apalagi di masa seperti ini, di masa Covid seperti ini. Jadi harus ditingkatkan lagi kebersihannya, yaitu dengan bersuci atau toharo seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.